Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 5 Februari 2021. Mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena pertolongan dan pelindungan Tuhan sepanjang peristirahatan kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dan oleh kemurahan Tuhan kami dibangunkan Tuhan, dengan nafas hidup yang Tuhan beri, dengan kekuatan, kesehatan yang baik yang Tuhan anugerahkan. Kami mau mengawali hari ini dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita mengenai Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kuasa Allah. Hari ini kita seluruh umat Tuhan di tanah Papua memperingati HUT pekabaran Injil di tanah Papua. Hari ini kita memperingati akan Injil masuk di tanah Papua. Hari ini juga kita memperingati akan kuasa Injil yang menjamah seluruh anak-anak Tuhan yang ada di tanah Papua. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kuasa Allah. Lalu pertanyaannya di hari ini adalah, ada apa dengan Injil sehingga Injil adalah kekuatan Allah? Mengapa Injil adalah kekuatan Allah ataupun kuasa Allah? Ada dua alasan penting kenapa Injil adalah kekuatan Allah. Tapi sebelumnya kita coba memahami apa yang dimaksud dengan Injil. Kalau kita berbicara Injil, maka berbicara dua hal. Yang pertama menyangkut kehidupan Yesus Kristus, dari lahir sampai mati, sampai bangkit dan naik ke surga, yang diceritakan oleh 4 penginjil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu adalah Injil. Tapi yang kedua, Injil juga berbicara mengenai karya penyelamatan Yesus Kristus bagi kita manusia yang berdosa. Dan sekarang kita akan melihat mengapa Injil adalah kekuatan Allah. Apa alasannya sehingga Injil adalah kuasa Allah? Ada dua alasan. Yang pertama, karena Injil menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dalam kalimat selanjutnya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi kenapa Injil adalah kekuatan Allah? Karena Injil itu punya kuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Atau dengan bahasa yang lain, Injil itu mendatangkan keselamatan. Bagi siapakah keselamatan itu? Yaitu setiap orang yang percaya. Artinya semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang beriman kepada Yesus Kristus, yang notabene-nya adalah Injil, itu mendatangkan keselamatan bagi dia. Jadi kenapa Injil adalah kekuatan Allah? Karena Injil mendatangkan keselamatan. Secara khusus karya Kristus di Bukit Golgota bagi saudara dan saya manusia berdosa adalah Injil. Dan itu Injil yang mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya. Ketika hari ini kita memperingati hari yang sangat bersejarah bagi kita umat Tuhan di tanah Papua, hari ini kita memperingati akan karya penyelamatan Allah bagi kita manusia yang berdosa.
ketika dia mengutus dua hambanya Otto dan Gessler datang ke tanah Papua. Di sini kita melihat bagaimana Injil berkarya, bagaimana Injil mendemonstrasikan kuasanya, menjamah kita, dan sampai akhirnya kita ada saat ini. Itu semua karena Injil. Jadi Injil adalah kekuatan Allah, karena Injil itu mendatangkan keselamatan. Hanya Injil yang mendatangkan keselamatan. Hanya Injil yang menjamin saudara dan saya manusia berdosa bisa mengalami dan memperoleh keselamatan. Makanya dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 firman Allah berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Itulah Injil yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Harus diperhatikan bahwa yang mendatangkan keselamatan adalah bagi setiap orang yang percaya, bukan bagi setiap orang yang beragama Kristen. Karena orang yang beragama Kristen belum tentu dikategorikan sebagai orang yang percaya atau orang yang beriman. Yang mendatangkan keselamatan hanya khusus, spesial bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman kepada Yesus Kristus, maka disitulah Injil mendatangkan keselamatan baginya. Jadi itu alasan pertama kenapa Injil adalah kekuatan Allah, karena Injil mendatangkan keselamatan. Alasan yang kedua di dalam ayat 17, sebab di dalamnya, maksudnya di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Jadi alasan yang kedua kenapa Injil adalah kekuatan Allah, sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil dinyatakan kebenaran Allah. Apa kebenaran Allah yang dinyatakan dalam Injil? Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Suatu kebenaran yang dinyatakan dalam Injil adalah bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Ada dua pengertian yang dimaksud orang benar akan hidup oleh iman. Yang pertama, kita hanya bisa dibenarkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Makanya tema seluruh kitab Roma adalah dibenarkan karena iman. Artinya legal standing kita hanya bisa disebut sebagai orang benar. Saudara dan saya bisa menjadi orang benar hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Itulah kebenaran yang dinyatakan dalam Injil, sehingga Injil adalah kekuatan Allah, bahwa orang yang bisa disebut orang benar, orang berdosa hanya bisa dibenarkan hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Itu kebenaran Allah yang dinyatakan dalam Injil. Yang kedua, yang dimaksud orang benar akan hidup oleh iman, artinya bahwa saudara dan saya, orang yang sudah dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus, kita memperoleh hidup hanya oleh karena iman kepada Kristus. Kata hidup di sini bukan bios, tetapi kata zoe. Artinya hidup yang tidak akan binasa, hidup yang kekal itu. Saudara dan saya hanya memperoleh hidup kalau saudara dan saya beriman kepada Yesus Kristus. Itulah kebenaran yang dinyatakan dalam Injil. Jadi kenapa Injil adalah kekuatan Allah? Karena Injil, di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Ada dua kebenaran Allah. Yang pertama, bahwa saudara dan saya hanya bisa dibenarkan hanya karena iman kepada Kristus, bukan karena ketaatan kita kepada Taurat Tuhan, bukan juga karena kesalehan kita sebagai orang yang beragama Kristen. Yang kedua, kebenaran Allah yang dinyatakan dalam Injil, bahwa saudara dan saya hanya bisa hidup, memperoleh hidup hanya oleh karena iman. Sehingga iman memegang peranan yang sangat penting dan sangat fundamental dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi Injil adalah kekuatan Allah
Karena di dalam Injil dinyatakan kebenaran Allah. Ada dua kebenaran Allah, bahwa saudara dan saya hanya bisa dibenarkan hanya karena iman kepada Kristus. Dan saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal, hidup yang tidak akan binasa itu juga hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur ketika Otto dan Gessler boleh datang menginjakkan kaki di tanah Papua. Itu semua karena Injil Yesus Kristus. Injillah yang membuat saudara dan saya bisa ada, berkarya, bertugas, melaksanakan tanggung jawab kita di tanah Papua dalam kondisi saat ini. Sehingga seharusnya semua umat yang ada di tanah Papua bersyukur terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Karena Injil itu nyata kebenaran Allah, yaitu bahwa saudara dan saya hanya bisa dibenarkan karena iman kepada Kristus, dan saudara dan saya memperoleh hidup hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Kiranya Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Kami bersyukur untuk Injil yang adalah kekuatan Allah itu, yang menyelamatkan kami orang yang percaya. Tapi juga Injil dinyatakan kebenaran Allah, bahwa orang hanya bisa dibenarkan hanya karena iman, dan bahwa orang hanya memperoleh hidup yang kekal itu juga hanya karena iman, sehingga bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Biarlah kebenaran firman-Mu ini sungguh-sungguh kami pahami dengan baik, dan kami boleh laksanakan itu dalam hidup kami sehari-hari. Secara khusus hari ini kami bersyukur untuk berkat Tuhan bagi kami di tanah Papua, ketika kami boleh memperingati HUT pekabaran Injil di tanah Papua. Injillah yang boleh memungkinkan kami ada saat ini di tanah Papua. Karena itu kami sungguh bersyukur. Ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan saja. Dan biarlah Injil terus bersinar di tanah Papua. Injil terus berkarya menyelamatkan banyak orang di tanah Papua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi dalam renungan harian berikutnya.